1. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Novi Hermawan, Zahra Fauzia, dan Sinta Sundari. Di sini kami akan membahas tentang pemrograman sistem perpustakaan. Yang pertama di situ ada narasi, bisa kita lihat narasi tersebut. Lalu yang kedua ada langkah-langkah pembuatan program. Pertama dibuat yaitu tempat penyimpanan data-data buku yang ada. Di sini kami mengambil 5 contoh buku, yaitu Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, About Friendship, Bumi, Bulan, dan Matahari. Di mana setiap bukunya mempunyai ID buku, judul, status, atau tersedia atau sedang dipinjam, lalu keterangan siapa yang meminjam apabila buku sedang dipinjam, dan tanggal peminjaman. Selanjutnya membuat apa saja yang dijadikan hasil outputnya, nantinya yang berisi beberapa pilihan, yaitu menampilkan daftar buku, pinjam buku jika ingin meminjamnya, mengembalikan buku, dan tampilan statistik atau visualisasi data yang terakhir keluar dari program tersebut. Dengan menggunakan while true, program akan terus berjalan sampai pengguna memiliki opsi kelima yang keluar. Pada sebelumnya terdapat 5 pilihan yang dapat kita pilih sesuai apa yang diinginkan pengguna, dan jika pengguna akan memilih selain pilihan 1-5 maka akan terjadi error. Bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, untuk menambahkan data-data buku yang ada di perpustakaan ke dalam sistem dengan memasukkan ID dan judul bukunya pada global daftar underscore buku, berarti menyimpan seluruh data buku dalam perpustakaan dengan struktur data dengan ID buku, judul buku, status buku dengan tersedia dengan nama peminjaman kosong, dan tanggal peminjamannya juga kosong. Dan daftar underscore buku atau N+1 berarti menambahkan data buku tersebut ke akhir daftar buku. Nah, untuk menampilkan seluruh daftar buku dalam format tabel yang rapi, di mana di dalam fprintf terdapat rumusnya di situ, bisa kita lihat. Nah, dengan adanya tabel yang rapi dan mudah dibaca, membuat petugas perpustakaan dapat dengan mudah memantau status dan peminjaman buku. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zahra Fauzia. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu bagian fungsi dari proses peminjaman buku di perpustakaan tersebut. Yang pertama itu terdapat ID buku, yang berarti baris ini meminta pengguna untuk memasukkan ID buku yang akan dia pinjam. Untuk daftar ID bukunya sudah ditampilkan di awal. Selanjutnya terdapat indeks. Baris ini akan mencari indeks dari buku yang memiliki ID yang sama dengan ID buku yang sudah terdaftar. Lalu lanjut ke fungsi if seperti indeksnya. Yang baris ini akan memeriksa apakah indeks buku ditemukan. Jika indeks buku tidak ditemukan, maka akan ke display buku tidak ditemukan. Dan pada return dia akan berhenti, fungsi tersebut akan berhenti. Dan lanjut ke fungsi selanjutnya, itu pada if selanjutnya, dia berarti dia akan memeriksa apakah status dari buku yang akan dipinjam tersebut. Jika statusnya dipinjam, maka akan ke display buku sedang dipinjam. Jika setelah itu return, fungsi tersebut akan berhenti dan lanjut ke fungsi selanjutnya. Pada fungsi selanjutnya ada nama peminjam. Pada nama peminjaman itu berarti dia baris tersebut meminta pengguna untuk memasukkan nama peminjam, yang mana nanti inputannya itu akan mengubah data yang dari awalnya kosong menjadi ada nama tersebut. Begitu juga dengan daftar buku pada statusnya, yang awalnya statusnya itu tersedia akan berubah menjadi dipinjam. Yang namanya kosong akan berganti jadi nama si peminjam, dan tanggal yang kosong juga akan berganti menjadi tanggal pada saat mereka meminjam bukunya. Setelah semuanya berhasil, maka akan ke display peminjaman berhasil dan selesai. Selanjutnya akan menjelaskan untuk proses pengembalian buku. Fungsinya itu yang pertama itu ada fungsi proses pengembalian,
yang berarti mendefinisikan fungsi tersebut bernama fungsi proses pengembalian yang mana akan dieksekusi ketika dipanggil, fungsi tersebut dipanggil. Selanjutnya ada tampilkan daftar buku yang berarti fungsi ini akan menampilkan daftar buku yang ada di data perpustakaan tersebut. Hanya ada ID buku. ID buku ini sama seperti sebelumnya, tetapi di sini pengguna diminta untuk memasukkan ID buku yang akan dia kembalikan. Lalu ada fungsi index sama dengan find, yang berarti dia mencari indeks buku dengan ID yang sesuai dengan ID buku di buku tersebut, terus membandingkan ID buku dalam daftar buku dengan ID buku yang dimasukkan oleh pengguna. Find ini akan menemukan atau akan mengembalikan indeks yang cocoknya. Lalu ketika if is empty indexnya sama seperti sebelumnya, fungsi ini akan memeriksa apakah variabel indeksnya kosong. Jika kosong berarti buku dengan ID tersebut tidak ditemukan dalam daftar. Makanya waktu ke displaynya buku tidak ditemukan, dan fungsi return berarti fungsi tersebut berhenti, akan dilanjutkan ke fungsi selanjutnya. Pada saat fungsi if selanjutnya, dia akan memeriksa status buku yang ditemukan apakah tersedia atau tidak. Kalau dia tersedia, maka displaynya akan buku ini tidak sedang dipinjam. Lalu ketika di return, fungsinya selesai dan kembali ke fungsi selanjutnya. Sama seperti sebelumnya, di mana daftar buku indeks status ini yang tersedia, yang awalnya dipinjam, akan berubah mengganti tersedia. Yang awalnya ada nama peminjam akan berubah menjadi kosong, dan begitupun tanggal peminjamannya. Ketika semua selesai, display akan terdisplay pengembalian berhasil dan selesai. Selanjutnya, untuk menampilkan statistik peminjaman fungsinya, itu pertama yaitu file functionnya akan tampilkan statistik. Untuk menghitung statistiknya, yaitu yang pertama kita buat hitung statistik yang akan menandai bagian tersebut, yaitu untuk menghitung statistika dasarnya. Lalu yang pertama kita hitung pastilah total bukunya. Untuk total bukunya, like daftar buku berarti menghitung jumlah total buku yang tersedia pada daftar buku yang ada. Selanjutnya buku yang tersedia, kita jumlahkan berapa buku yang akan tersedianya. Untuk yang buku dipinjamnya juga akan dihitung dengan rumus total buku dikurang sama total buku yang tersedia. Selanjutnya, untuk tampilan statistik teksnya, yang pertama akan ke display. Yang pertama kali jika memilih ini adalah statistik perpustakaan, yang mana nanti akan menampilkan di sini fprint. F-nya total buku, ya total buku yang ada, sama seperti hitung statistik sebelumnya, buku yang tersedia ataupun buku yang dipinjam dengan fprint rumus yang sama. Untuk visualisasi dengan grafiknya, di sini menggunakan figure name statistik perpustakaan position dengan 100, 100, 800, 400. Ini berarti akan membuat suatu grafik dengan judul ini statistik perpustakaan, yang mana position 100, 100, 800, 400 ini berarti 100 posisinya dari X dari jendela dari bagian kiri, yaitu 100 dari bawah, 800 lebarnya, dan 400 tingginya. Untuk grafiknya. Selanjutnya bagian selanjutnya itu pie chart status bukunya. Ini terdapat subtotal 121, yaitu isinya membuat pie chart menunjukkan perbandingan jumlah buku yang tersedia dengan jumlah buku yang dipinjam. Yang selanjutnya pada bar chart, yaitu data itu terbentuk dalam format batang,
Title-nya sama seperti sebelumnya, yaitu perbandingan yang tersedia, dipinjam, dan jumlah buku semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil run dari program. Berdasarkan narasi di awal, yaitu di suatu perpustakaan yang terletak di sebuah desa, Bu Dewi sebagai petugas perpustakaan mulai merasa kesusahan dalam mencatat peminjaman dan pengembalian buku yang ada di perpustakaan secara manual. Seringkali setiap ada siswa yang ingin mengembalikan buku, Bu Dewi selalu kewalahan mencari data tentang buku tersebut pada buku besar catatannya. Selain itu juga, pada akhir bulan, Bu Dewi harus membuat laporan tentang jumlah buku yang dipinjam dan buku-buku yang tersedia, di mana dalam pembuatan laporan ini Bu Dewi membutuhkan waktu yang lama, sehingga untuk mempermudah tugas Bu Dewi, kita dapat membuat sistem perpustakaan yang sederhana. Setelah sistem perpustakaan tersebut jadi, pada hari Senin datanglah seorang mahasiswa bernama Rina. Kemudian Rina membaca daftar buku yang ada di perpustakaan tersebut. Setelah itu, dia meminjam buku yang berjudul Bumi dengan ID buku B003. Setelah berhasil meminjam, Rina berencana membaca buku itu untuk tugas akhir. Nah, di sini untuk membaca daftar buku, kita masukkan input nomor 1. Kemudian muncullah daftar buku. Lalu untuk meminjam buku, kita masukkan input nomor 2. Kemudian kita masukkan ID buku yang akan dipinjam yaitu B003. Kemudian kita masukkan nama peminjam yaitu Rina. Kemudian di hari yang sama, pelajar lain bernama Ali datang untuk meminjam buku Teruslah Bodoh, Jangan Pintar dengan ID buku B001 dan About Friendship dengan ID buku B002. Kemudian sistem perpustakaan pun mencatat perubahan status pada kedua buku ini setelah Ali melakukan peminjaman. Nah, sama saja seperti yang tadi, untuk meminjam buku kita masukkan input nomor 2, kemudian kita masukkan ID buku yaitu B001, kemudian kita masukkan nama peminjam yaitu Ali. Kemudian sama seperti satunya, kita masukkan input nomor 2, lalu kita masukkan ID buku yang akan dipinjam yaitu B002, kemudian kita masukkan nama peminjam yaitu Ali. Kemudian pada hari Selasa, Rina kembali ke perpustakaan, tapi kali ini dia ingin meminjam buku Matahari dengan ID B005. Namun, Rina lupa mengembalikan buku Bumi dengan ID B003 yang dipinjamnya kemarin. Karena itu, sistem memberitahunya bahwa dia hanya bisa meminjam satu buku sekaligus dan harus mengembalikan buku yang sedang dipinjam sebelum meminjam buku baru. Rina memahami aturan tersebut dan berencana mengembalikan buku Bumi besok. Di pagi hari, Rina datang dan mengembalikan buku Bumi dengan ID B003. Setelah itu, dia langsung meminjam buku Matahari dengan ID B005. Sistem pun mencatat perubahan status pada kedua buku tersebut. Nah, di sini untuk mengembalikan buku, kita masukkan input nomor 3. Kemudian kita masukkan ID buku yang akan dikembalikan yaitu B003. Kemudian pengembalian pun berhasil. Nah, untuk meminjam buku, kita masukkan lagi input nomor 2. Kemudian kita masukkan ID buku dengan B005, kemudian kita masukkan nama peminjam yaitu Rina, lalu peminjaman pun berhasil. Kemudian siang harinya seorang mahasiswa baru bernama Dito datang ke perpustakaan dan tertarik untuk meminjam buku dengan judul Bulan dengan ID buku B004. Kemudian sistem pun mencatat peminjaman buku oleh Dito. Nah, untuk meminjam buku di sini kita masukkan lagi input nomor 2. Kemudian kita masukkan ID buku yang akan dipinjam yaitu B004. Kemudian kita masukkan nama peminjam yaitu Dito. Kemudian peminjaman pun berhasil. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Kamis, seorang mahasiswa bernama Nia datang untuk melihat statistik perpustakaan karena dia ingin tahu betapa banyak buku yang tersedia dan berapa banyak yang dipinjam. Pustakawan menggunakan sistem untuk menampilkan statistik yang memperlihatkan jumlah buku yang tersedia dan yang dipinjam dalam bentuk grafik pie chart dan bar chart. Setelah melihat statistik, Nia tertarik dengan buku yang sedang dipinjam oleh Dito yaitu Bulan. Pustakawan memberitahu bahwa Nia bisa meminjamnya nanti jika Dito sudah mengembalikan buku tersebut. Nah, di sini untuk melihat statistik perpustakaan itu kita pilih input nomor 4. Lalu muncullah statistik perpustakaan dengan total buku 5 dan buku tersedia 1 dan buku yang dipinjam itu 4. Kemudian di sini muncullah statistik dalam bentuk grafik pie dan bar chart. Kemudian pada hari Jumat, Dito datang ke perpustakaan untuk mengembalikan buku Bulan dengan ID buku B004. Setelah Dito mengembalikan, Nia langsung meminjam buku Bulan.
sistem mencatat peminjaman olehnya dan memperbarui status buku tersebut. Nah, untuk mengembalikan buku, kita pilih input nomor 3. Kemudian kita masukkan ID buku yang akan dikembalikan, yaitu B004. Pengembalian pun berhasil. Kemudian kita masukkan input nomor 2 untuk peminjaman buku. Kita masukkan ID buku yang akan dipinjam, yaitu B004. Kita masukkan nama peminjam, yaitu Nia. Kemudian peminjaman pun berhasil. Siang harinya, Ali datang untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam olehnya, yaitu buku Teruslah Bodoh Janganlah Pintar dengan ID buku B001 dan About Friendship dengan ID buku B002. Nah, untuk pengembalian buku ini kita pilih input nomor 3. Kemudian kita masukkan ID buku yang akan dikembalikan, yaitu B001. Kemudian pengembalian pun berhasil. Kemudian selanjutnya kita masukkan lagi ID buku. Kita masukkan lagi input nomor 3, kemudian kita masukkan ID buku yang akan dikembalikan, yaitu B002. Pengembalian pun berhasil. Di hari Sabtu, pustakawan ingin melihat kembali statistik perpustakaan. Dengan memanfaatkan sistem, dia bisa melihat berapa banyak buku yang tersedia dan berapa banyak yang sedang dipinjam, serta memperbarui grafik statistik. Selain itu, pustakawan memeriksa catatan dalam pinjaman untuk memastikan bahwa semua data tersimpan dengan baik. Nah, untuk melihat statistik perpustakaan di sini, kita itu memilih input nomor 4. Kemudian tampillah statistik perpustakaan dengan total buku itu ada 5, kemudian buku tersedia itu ada 3, dan buku dipinjam itu ada 2. Kemudian pustakawan ingin melihat catatan peminjaman itu, kita pilih menu nomor 1, kemudian tampillah catatan yang tersedia. Kemudian di sini ada juga statistik perpustakaan dalam bentuk grafik pie dan dalam bentuk grafik bar. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan program ini memberikan implementasi dasar dari sistem perpustakaan sederhana, mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan buku dan peminjaman, serta menampilkan statistik ketersediaan buku yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan.